Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita mau membahas IPO yang sedang ramai diperbincangkan di market nih. Pasti kalian juga sudah tahu dong apa itu, yaitu IPO Goto. Goto itu apa sih? Goto itu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Bagaimana sih kira-kira perusahaannya? Kita langsung kulik aja yuk. Oke, kita tahu nih bahwa PT Goto Gojek Tokopedia Tbk ini merupakan perusahaan yang memang fokusnya di digitalisasi atau tech company. Nah, dari company profile-nya sendiri, di tahun 2015, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di Jakarta Selatan atau lebih dikenal melalui aplikasi on-demand services bernama Gojek. Kemudian di tahun 2018, perseroan memulai kegiatan operasional Gojek di Vietnam dan Singapura. Nah, kita tahu dong di tahun 2021 kemarin, dan beritanya juga gencar banget dong, yaitu perseroan mengakuisisi 99,99% kepemilikan saham efektif dalam Tokopedia. Setelah transaksi ini, emiten melakukan perubahan nama menjadi PT Goto Gojek Tokopedia. Nah, kemudian dalam perkembangan usahanya, perseroan melalui anak perusahaannya yaitu PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay telah melakukan akuisisi terhadap beberapa penyedia layanan sistem pembayaran seperti Midtrans, Kartuku, dan Moka, serta berinvestasi juga pada Bank Jago. Di mana sih perusahaan ini? Perusahaan ini tuh adanya di Blok M. Dan kalau misalnya kalian mau tahu mengenai info-info lanjutan mengenai Goto ini, kalian bisa langsung kunjungi websitenya, yaitu di www.gotocompany.com. Oke, kita bahas mengenai products and services-nya. Kita tahu kalau misalnya Goto ini merupakan perusahaan yang memiliki ekosistem digital yang saling terintegrasi dan juga besar. Jadi, Goto ini memiliki segmen bisnis diantaranya on-demand, e-commerce, dan financial technology. Nah, untuk di on-demand sendiri itu ada GoRide, GoCar, GoFood, dan juga GoSend. Kemudian untuk di e-commerce-nya sendiri itu ada marketplace, logistic and fulfillment, advertising, and marketing technology. Lalu untuk di financial technology-nya itu ada GoPay, Moka, Midtrans, Iris, dan GoPayLater. Oke, lanjut ke IPO structure. Berapa sih jumlah saham yang ditawarkan? Yaitu sebesar 52 miliar lembar saham seri A. Atau persentase IPO-nya itu 4,35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya itu sebesar 1 per lembar rupiah, di mana harga penawarannya itu dalam kisaran 316 sampai 346 rupiah per lembar. Nilai IPO-nya itu yaitu maksimal 17,99 triliun rupiah, dan rasio hak suaranya itu 30 saham seri B dibanding dengan 1 saham seri A. Penjamin emisinya yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk. Oke, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesudah IPO. Kita lanjut mengenai greenshoe option. Nah, ini juga salah satu daya tarik bagi IPO Goto ini. Berapa sih jumlah saham yang ditawarkan? Nah, jadi jumlah saham yang ditawarkan itu sebesar 7 miliar 800 juta lembar saham seri A. Nah, untuk apa sih greenshoe option ini ditawarkan? Jadi, greenshoe option ini tujuannya itu untuk stabilisasi harga saham ketika saham ini sudah IPO. Nah, kemudian harganya itu berapa? Ini sesuai dengan harga penawaran awal. Tujuan penggunaan dananya apa? Yang itu tadi untuk stabilisasi harga di pasar sekunder. Batas waktunya itu ada dua. Pertama, 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan. Kedua itu pembelian telah mencapai jumlah keseluruhan sebesar 7 miliar 800 juta lembar saham seri A. Agen stabilisasinya itu ada CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian ini juga sini ada struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesudah opsi penjatahan lebih. Oke, di sini ada share ownership program, di mana jumlah sahamnya itu maksimal 1,5% dari modal disetor dan periodenya itu yaitu 10 tahun.
Dan kemudian juga di sini ada pemegang SDHSM, yaitu di mana di sini pendiri-pendirinya itu memiliki kesempatan atau punya pengendali terhadap saham Gotoh ini. Oke, di sini ada international offering. Ini juga menjadi salah satu daya tarik IPO Gotoh ini. Untuk apa? Karena international offering ini membuat Gotoh tidak hanya listing di Indonesia, tapi juga bisa listing di beberapa negara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mencari investor-investor yang lebih besar juga. Jadi kepemilikannya itu tidak hanya orang Indonesia, orang luar pun bisa membelinya. Berapa sih rencana jumlah sahamnya? Itu maksimal 119.574.886.400 lembar. Rencana penawarannya itu 10 tahun dan rencana bursa pencatatannya itu di New York Stock Exchange, Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Nah, ini tuh diperkirakan, international offering ini diperkirakan akan listing akhir tahun 2023, namun dengan catatan mereka juga melihat bagaimana kondisi pasar yang ada. Di sini ada struktur permodalan dan pemegang saham sesudah penawaran internasional juga ada di sini. Oke, di sini ada IPO schedule, jadwalnya. Perkiraan masa penawaran awal itu di tanggal 15 hingga 21 Maret 2022. Kemudian perkiraan tanggal efektif 25 Maret 2022. Perkiraan masa penawaran umum 29 hingga 31 Maret 2022. Perkiraan tanggal penjatahan 31 Maret 2022, perkiraan tanggal distribusi saham 1 April 2022, dan perkiraan tanggal pencatatan pada BEI 4 April 2022. Nah, untuk apa sih dana hasil IPO ini digunakan oleh perusahaan Gotoh? Jadi sebenarnya perusahaan ini mencari dana untuk sebagian besar untuk modal kerja. Nah, modal kerjanya itu pastinya karena Gotoh ini merupakan tech company, jadi tidak jauh untuk pengembangan teknologi atau lainnya. Nah, kemudian dibagi beberapa pos ini. Pertama 30% itu untuk Gotoh atau untuk emiten itu sendiri, 30%-nya lagi untuk Tokopedia, 25%-nya untuk GoPay, 5%-nya untuk GoFinance, 5% untuk Gojek Singapura, dan 5% untuk Gojek Vietnam. Oke, di sini kita membahas key financial highlights-nya. Pertama ini ada laporan laba rugi. Kita bisa lihat di sini pendapatan bersih dari Gotoh ini. Kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai 2020 itu masih mencatatkan peningkatan ya, atau masih tumbuh gitu. Kita juga lihat per akhir September 2021 itu juga mengalami kenaikan, bahkan naiknya itu lebih besar dari 2020 full year. Nah, terus juga kalau misalnya di sini kita lihat, memang dari rugi tahun berjalannya kita tahu belum mencatatkan laba ya, jadi masih rugi. Dan di sini kalau misalnya kita lihat lagi, memang tech company atau tech related company ini, kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan luar misalnya, pasti masih di awal-awal IPO itu belum mencatatkan keuntungan atau memang masih rugi. Tapi kita nggak hanya melihat komponen ini, kita juga tahu kalau misalnya di tech companies itu kita bisa lihat yang namanya gross transaction value atau GTV. GTV dari perusahaan Gotoh ini hingga September 2021 itu mencatatkan rupiah 414 triliun, dan juga kita juga bisa tahu nih jumlah konsumennya berapa banyak sih. Kita tahu bahwa jumlah konsumennya pun besar. Nah, terus apalagi sih yang kita lihat dari key financial highlights? Nah, kita bisa lihat dari ini mengenai neracanya. Pertama itu kita lihat di sini total aset dari 2018 hingga 2020 itu mencatatkan kenaikan. Bahkan hingga September pun kenaikannya cukup besar ya. Kemudian liabilitasnya juga mengalami kenaikan, dan ekuitas di sini juga mengalami kenaikan. Nah, jadi kenapa sih walaupun mereka masih mencatatkan rugi, tapi kita bisa melihat nih di sini bahwa ekuitasnya mereka itu masih lebih besar daripada utangnya. Jadi
bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk kondisi fundamental dari perusahaan Goto ini. Oke, sekian mengenai paparan Goto ini. Semoga memberikan informasi. Terima kasih.